Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan Ketua Indri Yuliani dan anggota Alvin Ibrahim dan Faisal. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan database, insert data, hingga trigger. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Indri Yuliani. Dipersilahkan. Untuk pertama, di sini kita akan membuat database. Create database ini buat untuk membuat database dengan singkat, yaitu database perpustakaan. Lalu kita akan mengaktifkan database perpustakaan tersebut dengan cara list perpustakaan. Langkah selanjutnya, kita membuat tabel anggota, yaitu dengan cara create tabel anggota. Di dalamnya ada ID anggota, varchar, name-nya itu 10, dia itu termasuk binary key. Lalu ada nama, itunya varchar, name-nya ada 35. Lalu alamat, itunya varchar, name-nya ada 35. Lalu tempat lahir, itunya varchar, name-nya ada 20. Tanggal lahir, itunya date, jenis kelamin, varchar, name-nya ada 10. Pekerjaan, varchar, name-nya ada 20. Nomor telepon, varchar, name-nya ada 15. Jika sudah, lalu kita create tabel tersebut. Lalu, jika kita ingin memunculkan database tersebut, tabel database tersebut, kita execute lalu select from anggota. Nanti akan muncul di message, muncul ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel buku dengan cara create table buku, lalu isinya ada ID buku, tipe datanya varchar, dan itu adalah primary key. Lalu berikutnya judul, tipe datanya varchar, name-nya 50. Lalu ada pengarang, tipe datanya varchar, name-nya ada 35. Lalu penerbit, tipe datanya varchar, name-nya ada 35. Lalu penerbit, tipe datanya varchar, name-nya ada 10. Lalu pemberah, tipe datanya varchar, name-nya ada 10. Lalu jumlah buku, tipe datanya varchar. Lalu nanti kita execute. Jika sudah di-execute, nanti akan muncul dari message itu berhasil. Jika sudah muncul, nanti di message-nya ada komen complete sukses. Lalu selanjutnya kita select from, akan memunculkan dari yang kita isi di tabel buku tersebut. Mohon maaf, kita salah, harusnya buku, tapi kita malah itu administrasi. Nah, terus akan berhasil jika sudah diselesaikan. Lalu yang berikutnya
kita membuat tabel administrasi, yaitu dengan cara klik tabel administrasi yang isinya ada ID admin, tipe datanya pasca, ini 10, dan itu generic key. Lalu ada nama, tipe datanya pacar, lainnya ada 35, lalu alamat, tipe datanya pacar, lainnya ada 35, lalu tempat lahir, tipe datanya pacar, lainnya ada 20, lalu tanggal lahir, tipe datanya define, lalu jenis kelamin, tipe datanya pacar, lainnya ada 10, lalu nomor telepon, tipe datanya pacar, lainnya ada 15. Nah, jika sudah ada isinya, lalu kita create table name. Nah, setelah diselectkan, nanti akan muncul aksi baru yang tadi kita sudah isi di tabelnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat tabel pinjam. Dengan cara bikin tabel pinjam, lalu di dalam isinya ada ID pinjam, tipe datanya 10, tipe datanya pacar, namanya 10, itu adalah primary key. Lalu ada ID buku, tipe datanya pacar, lainnya ada 10. Dia termasuk origin key. Lalu ada ID anggota, tipe datanya pacar, lainnya 10. Dia juga termasuk origin key. Lalu ada ID admin, tipe datanya pacar, lainnya 10. Dia termasuk origin key. Lalu jumlah pinjam, tipe datanya integer, lalu tanggal pinjam, tipe datanya define, lalu tanggal kembali, tipe datanya define. Setelah itu kita select from pinjam. Nanti hasilnya akan muncul di message. Nah, itu hasilnya akan muncul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian Ibrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat trigger untuk insert data anggota. Jadi nanti kita akan memasukkan data anggota yang telah kita buat tadi, ya. Jadi di sini ada trigger anggota on anggota for insert. Jadi kita membuat trigger dengan definisi nama triggernya adalah trig underscore anggota supaya lebih mudah pada tabel anggota, ya. Nah, ini untuk for insert karena kita kan memasukkan insertnya. Nah, lalu di sini ada print data anggota berhasil ditambahkan. Itu berarti ketika nanti data anggota telah kita tambahkan, akan muncul message, akan muncul pesan berupa print, yaitu data anggota berhasil ditambahkan dan dimodifikasi pada. Nah, ini akan mengconvert get date dan varchar. Dalam artian body modifikasi nanti akan berubah tanggalnya sesuai dengan tanggal dan jam di PC yang atau komputer yang kita gunakan. Oke, sekarang kita execute saja. Baik, sedang di-execute. Saya sedang proses. Execute sedang proses. Baik ya, sudah successful ya. Nah, langkah selanjutnya akan kita lakukan dengan cara yang sama untuk kita membuat trigger untuk insert data buku, insert administrasi juga ya. Kita lakukan dengan langkah-langkah yang sama dengan logika fungsi logika yang sama, itu ada trik buku,
dan akan muncul tulisan data buku berhasil ditambahkan. Ya, dan ini akan saya skip saja karena fungsinya sama dan konsepnya pun sama seperti pada trigger anggota. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan data anggota. Jadi nanti trigger yang tadi akan muncul di sini ya. Kita insert data kedua, misal sedang proses executing dan sedang dalam proses nah oke, di sini ada message-nya yaitu data anggota berhasil ditambahkan, dimodifikasi pada Juli 26, 2020, 8.49 PM. Jam 8.49 PM. Jadi ini hampir jam 9 malam. Pada Juli 26 ya. Nama hostnya Rizal Fauzi. Kenapa Rizal Fauzi? Karena sekelompok kami sedang menggunakan laptop milik Rizal Fauzi. Jadi nama hostnya Rizal Fauzi. Kebetulan memang sedang ada maintenance dengan PC saya dan PC anggota yang lain, sehingga memaksakan kami untuk menggunakan PC milik teman kami yang lain. Hal yang sama dilakukan dengan memasukkan data buku juga ya, data buku dan data administrasi dengan hal yang sama dan cara yang sama. Saya skip agar mempersingkat waktu. Nah, jadi barusan kita telah memasukkan seluruh data administrasi, data buku, dan data anggota. Lalu kita select from anggota. Ini bermakna bahwa kita memanggil seluruh data dari anggota. Kita memanggil seluruh data dari tabel anggota. Sedang executing. Nah, oke, ini sudah ada hasilnya. Ya, ada ID anggotanya, ING 01, nama artikel, nama Jakarta, tempat lahir Karawang, tanggal lahir sekian, sekian, dan sekian. Ya, ada nomor telepon juga di sini. Baik. Selanjutnya, kita juga bisa ada select from buku yang menandakan bahwa kita memanggil seluruh data dari buku, dari tabel buku. Nah, ini ada ya, dan jumlah buku yaitu data awal buku berupa 20. Semuanya kita samakan datanya 20 ya. Ada judul buku, algoritma dan pemrograman, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membuat trigger untuk insert pada tabel pinjam, di mana jumlah pinjam update dengan jumlah buku pada tabel buku. Jadi, ketika kita menginsert tabel pinjam, jadi kan si mahasiswa minjam buku ya, pinjam buku 1 biji atau 2 biji. Nanti ketika di tabel buku otomatis jumlah buku akan berkurang. Misal, di sini terlihat ya, jumlah bukunya ada 20. Ya, awalnya jumlah buku itu ada 20. Lalu akan kita execute yang pertama. Jadi akan kita insert tabel pinjam. Baik, lalu kita create trigger saja di sini. Jadi create trigger dengan nama insert data pinjam pada tabel pinjam setelah insert ya, sebagai seperti ini. Oke, lalu kita execute saja. Sedang proses execute. Oke, execute berhasil. Lalu kita masukkan ya, bahwa ada seorang mahasiswa minjam buku 004, minjam 2 biji. Ya, kita execute. Nah, ini bisa kita lihat ya, sudah berhasil. One row affected dengan ada tambahan message yaitu data pinjam berhasil ditambahkan. Sekarang kita panggil select from buku, data buku yang tadi ya. Dan select. Nah,
Di sini terlihat ya, buku 001 yaitu buku algoritma dan pemrograman dengan karangan Rizal Fauzi dengan penerbit CV Grafika. Jumlah bukunya 15. Kenapa? Karena yang tadi di sini sudah kita ambil 5 biji. Ya. Sudah terlihat ya, insert into pinjam flash. Jadi minjam buku 001 di sini. Betul ya? Pinjam buku 001 sebanyak 5 biji. Akhirnya berkurang langsung otomatis jadi 15. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah masukkan data pinjam buku 001, jumlah pinjamnya 5. Jadi yang dipinjam 5 sehingga tadi berkurang dari 20 kurang 5 jadi 15. Betul. Sekarang kita coba yang berikutnya ya. Kita ceritanya ada orang minjam buku 002. Minjam 4 biji ya. Lalu kita execute saja. Sedang proses execute. Nah, berhasil ya, one row affected ya. Lalu hal yang sama kita lakukan pada data-data yang lain. Langsung saja, langsung kita masukkan 3. Nah, baru kita masukkan semua dan berhasil ya. Lalu kita select from buku. Jadi kita lihat data bukunya tadi yang sudah dipinjam jadi berapa saja. Nah, baik. Ini ya, sudah pada berkurang ya. Tadi kan bukunya 20 semua ya. Ini berkurang, ini dipinjam 5, dipinjam 4 ya. Pinjam 2, pinjam 1 seperti itu. Baik. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat trigger update pada tabel pinjam di mana jumlah pinjam update dengan jumlah buku pada tabel buku. Jadi tadi kita sudah memasukkan ke tabel pinjam, lalu kita akan update pada data pinjam, ya. Dan ketika sudah diupdate, akan langsung berrelasi atau berkaitan pada tabel buku. Jadi yang misalnya tadi kita pinjam 2, kita ganti jadi pinjam 3. Nah, otomatis jumlah 20 berkurang 3 menjadi 17. Seperti itu. Sekarang kita buat triggernya seperti ini. Oke, terlihat di sini sudah complete, comments completed successfully. Nah, oke. Lalu kita di sini ada perintah update-nya, yaitu update pinjam sejumlah pinjam sebenarnya 1. Nah, jadi where ID pinjam sama dengan PJM 005. Jadi nanti yang PJM 005 akan kita ubah ya. Yang tadinya PJM 005, yang tadinya minjem sekian banyak, kita ubah jadi dia minjem 1 doang. Nah, terlihat di sini PJM 005 dia minjem buku 5 biji ya. Sekarang kita ganti jadi dia minjem 1 biji saja. Sebentar, sebagai update pinjam ya. Jadi nanti di sini PJM 005 akan berubah menjadi 1 saja. Kita lihat apa perubahannya. Oke, data pinjam berhasil diubah. Sekarang kita buktikan ya. Bisa kita panggil data pinjam. Select from pinjam. Nah, terlihat di sini ya. PJM 05 yang tadinya 5 jadi 1 biji. Maka otomatis buku 001 yang tadinya berkurang 5 jadi berkurang 1 saja. Kita lihat, kita panggil select from buku ya. Kita lihat. Kita execute. Oke, teman-teman, terlihat di sini ya. Buku 001 yang tadinya 15 karena dipinjam 5 sekarang hanya berkurang 1 saja. Ya, karena dipinjam 1 tadi. Tadi kan tadinya dipinjam 5, sekarang berubah menjadi dipinjam 1 saja sehingga buku 20 kurang 1 menjadi 19 seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat trigger delete tabel pinjam ya. Jadi kita akan menghapus
data pinjam yang di sini nih. Jadi ceritanya orang sudah mengembalikan sehingga dihapus ya. ID pinjam ini, data ini rawinya akan terhapus. Sekarang kita buat triggernya dulu, trigger. Kita blok sini, kita execute, sedang proses. Nah, berhasil ya. Sekarang kita akan mengeksekusi perintah tadi. Get delete from pinjam, berarti pinjam sedangkan pinjam 003. Jadi yang pinjam 003 yang tadi akan kita hapus. Yang 003 akan kita hapus atau kita ganti pinjam 005 saja ya. Yang akan kita hapus. Kita lihat pinjam 005. Ya, berhasil ya, data pinjam berhasil dihapus. Sekarang kita lihat pinjam 005 maka sudah akan menjadi tidak ada. Oke, terlihat ya pinjam 05 tadi yang paling bawah. Sekarang sudah tidak ada. Ya, jadi tadi merupakan tutorial dan sedikit penjelasan mengenai pembuatan trigger mulai dari pembuatan database, insert data, hingga trigger insert, update, dan delete. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.